Bab 1329, bunuh si kemeja biru dan bantai si gaun polos. Dunia di balik pintu itu adalah ruang yang dalam. Ruang dalam ini gelap dan dipenuhi dengan rasa depresi dan kesedihan. Di hadapan mereka, ada tangga batu yang lebarnya ratusan kaki, berkelok-kelok dari bawah kaki mereka menuju ke kedalaman langit berbintang hingga mencapai ujung pandangan mereka. Tangga batu ini berwarna merah darah, seolah terbuat dari darah, sungguh mengerikan. Leluhur liar menatap anak tangga batu berwarna merah darah dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya, karena ketika dia melihat anak tangga batu itu, hatinya seperti digenggam oleh sebuah tangan. Dia merasa sangat tertekan, seolah-olah dia sedang tercekik. Di ujung tangga batu, ada penghalang tak terlihat. Leluhur liar itu penuh kebingungan. Tempat apa ini sebenarnya? Pada saat ini, Fasafan tiba-tiba berjalan menuju tangga batu. Saat dia melangkah di tangga batu, tangga itu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, tekad kuno tiba-tiba melonjak dari tangga, dan kemudian menghantam Fasafan seperti air bah. Ekspresi leluhur liar tiba-tiba berubah. Dia melihat pemandangan itu dengan tak percaya dan berseru, "Ini adalah tekad dari orang suci sejati." Ada puluhan ribu tekad seperti ini di anak tangga batu. Masing-masing dari mereka adalah tekad dari orang suci sejati. Puluhan ribu tekad orang suci sejati. Bagaimana ini mungkin? Leluhur liar menatap tangga batu di depannya dengan rasa tidak percaya, merasa itu tidak nyata. Dalam peradaban dunia seberang saat ini, sangat sulit untuk menghasilkan orang suci sejati. Tetapi, di sini, ada puluhan ribu orang suci sejati. Tempat apa ini? Pada saat ini, pikirannya berdengung dan dia tercengang oleh tekad orang suci sejati di hadapannya. Pada saat ini, Fasafan di tangga batu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan ringan. Dengan tekanan ini, puluhan ribu tekad orang suci sejati ditekan langsung oleh kekuatan jalan jahat. Melihat pemandangan ini, pupil mata leluhur liar tiba-tiba menyusut, dan dia sangat terkejut. Hanya dengan satu gerakan tangannya, dia menekan tekad puluhan ribu orang suci sejati. Fasafan melangkah menuju ujung tangga batu selangkah demi selangkah. Di tangga batu, puluhan ribu tekad orang suci sejati dengan panik menentang Fasafan, mencoba menghentikannya untuk bergerak maju, tetapi itu sia-sia. Semua tekad itu ditekan dan mereka tidak dapat melawan sama sekali. Leluhur liar ragu sejenak, lalu buru-buru mengikutinya. Tetapi ketika dia melangkah ke anak tangga batu, dia mendapati bahwa tekad para orang suci sejati itu tidak ditujukan kepadanya, tetapi justru bersahabat dengannya. Hal ini membuatnya sangat bingung. Fasafan memasang wajah tanpa ekspresi saat dia perlahan menaiki tangga. Semakin tinggi dia melangkah, semakin kuat tekad para orang suci sejati, tetapi mereka semua tidak mampu menahan pikiran jalan jahat. Leluhur liar yang mengikuti di belakang Fasafan menjadi semakin takut saat dia berjalan, karena dia menemukan bahwa beberapa tekad orang suci sejati sangat menakutkan. Meskipun itu hanya sebuah tekad, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa sedikit berdebar-debar, dan terlebih lagi, beberapa aura di antara mereka benar-benar membuatnya merasa agak akrab. Di manakah tempat ini? Leluhur liar menjadi semakin bingung. Tidak lama kemudian, Fasafan tiba di ujung tangga batu. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan, lalu penghalang tak kasat mata mulai mencair seperti kertas yang bertemu air. Ketika penghalang itu benar-benar meleleh, aura-aura mengerikan menyerbu ke arahnya. Leluhur liar itu tercekik oleh aura-aura ini. Fasafan melambaikan tangannya dengan ringan, dan semua aura itu pun tertolak. Leluhur liar merasa lega dan menghela napas lega. Fasafan melangkah melewati gerbang batu, dan di belakangnya, leluhur liar juga bergegas masuk ke gerbang batu. Ketika dia masuk ke gerbang batu, seluruh tubuhnya membatu di tempat. Di atas kepala ada langit berbintang. Di kedalaman langit berbintang,
bintang-bintang yang menyala terus berjatuhan ke arah mereka, padat seperti hujan badai, tak berujung. Di depan bintang-bintang itu, berdirilah seorang pria jangkung dan agung di langit. Dia memandang alam semesta yang penuh bintang, menyentuh bintang-bintang itu dengan tangannya, dan menahan kedatangan bintang-bintang itu dengan kekuatannya sendiri. Ratusan ribu kaki di sebelah kanan, berdiri seorang pria kekar. Tubuh pria itu sebesar gunung. Dia mengayunkan tinjunya ke depan dengan ganas. Setiap kali palu itu jatuh, galaksi akan bergetar, seolah-olah ada gempa bumi besar. Di belakangnya ada lorong waktu dan ruang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Itu yang telah dia buat dengan tinjunya. Bagian waktu dan ruang ini tampaknya disegel oleh suatu kekuatan misterius. Setiap kali dia meninju, waktu dan ruang di depannya hanya akan hancur sedikit. Ratusan ribu kaki di depan, berdiri 13 orang, dipimpin oleh seorang pria berjubah hitam. Pria itu berdiri tegak, seperti tombak atau pedang, memegang pedang di tangannya, berdiri dengan gagah. Itulah orang suci sejati Harohao. Di depan mereka, ada lorong misterius. Lorong itu seperti pusaran air, dan dasarnya tidak bisa dilihat sekilas, tetapi dari kedalaman pusaran air, aura yang kuat terus melonjak. Kedua belas pria itu hanya berdiri di sana menjaga, seperti patung. Leluhur liar tercengang oleh pemandangan di depannya. Apa yang sedang terjadi? Di manakah ini? Fasafan tiba-tiba berjalan perlahan menuju lorong misterius di kejauhan. Di atas galaksi, pria agung yang seorang diri melawan bintang-bintang menatap ke bawah ke arah Fasafan dan sedikit mengernyit. Seberang, lelaki kekar yang dengan panik memahat waktu dan ruang juga menoleh untuk melihat Fasafan, alisnya yang tebal berkerut. Leluhur liar mengikuti Fasafan perlahan-lahan sambil bingung. Tak lama kemudian, Fasafan tiba di sisi kanan Harohao dan yang lainnya. Harohao dan yang lainnya menoleh untuk melihat Fasafan. Fasafan mengabaikan mereka dan berjalan lurus menuju lorong misterius itu. Leluhur liar hendak mengikutinya, ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya, liar. Leluhur liar berbalik dan melihat seorang lelaki tua berbaju kain sedang menatap Harohao dari belakang. Leluhur liar sedikit bingung, tetapi sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri, "Kamu adalah leluhur suci liar." Leluhur suci liar. Orang suci sejati pertama dalam sejarah kuil leluhur liar. Leluhur suci liar mengangguk sedikit. Leluhur liar dipenuhi keraguan dan bertanya dengan suara gemetar, "Leluhur, mengapa kamu ada di sini?" Leluhur suci liar tidak menjawabnya, tetapi menatap Fasafan yang sedang berjalan menuju lorong misterius itu. Melihat Fasafan semakin dekat ke lorong misterius itu, dia mengerutkan kening, dan perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya dan hendak mengambil tindakan. Tetapi Harohao, yang memimpin, menggelengkan kepalanya sedikit. Leluhur suci liar ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Di bawah tatapan orang banyak, Fasafan berjalan ke depan lorong misterius itu. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan lorong misterius itu tiba-tiba menjadi mendidih. Setelah beberapa saat, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar dari lorong misterius itu, "Silakan." Fasafan langsung melangkah ke dalamnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di belakang Harohao mengerutkan kening. Setelah Fasafan menghilang, seorang lelaki tua di samping Harohao berkata dengan suara yang dalam, "Wanita ini sangat kuat." Semua orang tampak serius. Perasaan tertekan yang dibawa oleh wanita ini benar-benar mengerikan. Harohao menatap lorong misterius itu tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat peradaban seberang. Sedikit keterkejutan melintas di matanya, lalu senyum muncul di wajahnya. Hampir pada saat yang sama, semua orang kuat di dunia ini menoleh untuk melihat peradaban seberang.
dan keterkejutan mereka berubah menjadi keterkejutan. Bagus. Pada saat ini, seorang pria yang memegang tombak di belakang Harohao tiba-tiba tertawa dan berkata, seorang suci sejati lainnya telah muncul di peradaban seberangku, dan dia adalah kultivator pedang. Kultivator pedang orang suci sejati. Semua orang di lapangan tersenyum. Selama bertahun-tahun, peradaban seberang hanya menghasilkan satu kultivator pedang sejati, yaitu Harohao. Jika bukan karena Harohao, mereka pasti sudah runtuh sejak lama. Mereka tidak menyangka bahwa di era ini, seorang kultivator pedang sejati akan muncul. Ini mengejutkan mereka dan sekaligus membuat mereka merasa sedikit tidak percaya. Haha. Di kejauhan, lelaki kekar itu tertawa, bahagia. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dengan liar dan meninju ke depan berulang kali, menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Di atas langit, senyum langka muncul di wajah pria jangkung itu. Di peradaban pantai seberang, kemunculan seorang orang suci sejati, yang juga kultivator pedang, merupakan kejutan besar bagi mereka. Di sampingnya, leluhur liar berjalan mendekati leluhur suci liar, wajahnya penuh kebingungan. Leluhur suci, sebenarnya tempat apa ini? Orang suci dari kuil leluhur liar memiliki ekspresi yang rumit dan berkata dengan lembut, medan perang seberang. Di dalam pagoda kecil. Pada saat ini, semua orang berhenti dan menoleh ke kanan. Di sebelah kanan, jiwa pedang terus muncul dari ruang dan waktu misterius itu. Jiwa pedang tatanan. Dalam waktu yang sangat singkat, jiwa pedang ini menyelimuti seluruh dunia pagoda kecil. Di samping ilmu pedang tatanan, jiwa pedang ini juga mengandung kekuatan jenis baru. Jiwa orang suci sejati. Orang suci sejati. Ketika menyadari bahwa ini adalah jiwa dari orang suci sejati, makhluk-makhluk kuat dari peradaban seberang di seluruh pagoda kecil menjadi gempar. Semua orang gembira dan bersorak. Setelah bertahun-tahun, seorang orang suci sejati akhirnya muncul lagi di peradaban seberang. Dan orang suci sejati ini adalah seorang kultivator pedang. Kultivator pedang orang suci sejati. Hanya ada satu orang dari peradaban seberang dalam sejarah. Dan sekarang, satu lagi telah muncul. Di suatu tempat, sang uskup agung merasakan jiwa pedang sejati meresap di antara langit dan bumi, dan sebuah senyuman muncul di wajah tuanya. Orang suci sejati. Setelah bertahun-tahun di bawah kekuasaannya, seorang suci sejati akhirnya muncul di peradaban seberang. Dia guru yang baik. Di masa depan, dia akan meninggalkan jejak yang signifikan dalam buku sejarah peradaban pihak lain. Ketika dia memikirkan hal ini, senyum di wajah uskup agung itu menjadi lebih cerah dari bunga krisan. Kemunculan tiba-tiba dari orang suci sejati benar-benar membuat seluruh peradaban seberang bersemangat. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di peradaban seberang bersorak. Terutama pada saat ini, ketika ada invasi bidat. Kemunculan tiba-tiba dari orang suci sejati benar-benar menggembirakan. Pada saat ini, tak seorang pun lagi yang meragukan identitas putra suci Sander. Dalam ruang dan waktu yang khusus, Sander Ye berdiri di antara langit dan bumi, matanya sedikit terpejam, jiwa pedang yang kuat terpancar dari tubuhnya, sementara awan bencana di atas kepalanya tidak menghilang. Tidak hanya itu, setelah dia mencapai tingkat orang suci sejati, kekuatan bencana yang terkandung dalam awan bencana menjadi lebih kuat. Tetapi, ini bukanlah musibah biasa, melainkan musibah seorang orang suci sejati. Jika kamu dapat melewatinya, kamu dapat menjadi orang suci sejati. Jika kamu tidak dapat melewatinya, jiwa kamu akan hancur dan kultivasi kamu akan dikembalikan ke surga dan bumi. Bang! Pada saat ini, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah Sander Ye di bawah seperti hujan badai. Haha! Di bawah, Sander Ye tiba-tiba tertawa keras, lalu berubah menjadi cahaya pedang yang membubung ke langit untuk menyongsong bencana. Di lorong misterius itu,
Fasafan berjalan menuju kedalaman selangkah demi selangkah. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berhenti. Tidak jauh di depannya berdiri seorang pria parubaya berpakaian putih. Di belakang pria parubaya itu ada wilayah bintang misterius, dan di wilayah bintang itu ada aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat ganas. Pria parubaya itu menatap Fasafan di depannya dengan mata tenang. Fasafan berkata dengan tenang, "Kerjasama." Pria parubaya itu terkekeh, "Mengapa kamu melakukan itu?" Fasafan tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, sebuah pikiran jalan jahat yang mengerikan menyapu. Pikiran itu tidak ditujukan kepada pria parubaya itu, tetapi menyapu ke langit berbintang yang misterius. Ketika pikiran jahat ini muncul di langit berbintang yang misterius, dalam sekejap, langit berbintang yang misterius itu langsung mendidih. Pada saat yang sama, pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari kedalaman alam semesta seperti air pasang. Satu pikiran, bencana abadi akan datang. Senyum pria parubaya itu berangsur-angsur menghilang, dan ekspresinya menjadi serius. Dia terdiam. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memasuki lautan kesadarannya. Dia menatap Fasafan, "Bagaimana cara kita bekerja sama?" Fasafan menarik tangannya, dan dalam sekejap, semua kekuatan jalan jahat menghilang tanpa jejak. Fasafan berkata dengan tenang, "Aku akan membantu klan kaisar kamu mendapatkan perahu seberang." Pria parubaya itu menatap Fasafan, "Apa yang ingin kamu dapatkan?" Fasafan perlahan menutup matanya, dan niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. Bunuh si kemeja biru dan bantai si gaun polos. Bersambung.